Kita lanjut ke nomor 11, teman-teman. Nomor 11 itu bertanya soal berdasarkan paragraf keempat dan kelima, manakah kesimpulan yang tidak tepat? Loh, dicarinya kesimpulan yang tidak tepat loh. Dan berdasarkan paragraf keempat dan kelima. Ya. Disampaikan kesimpulan yang tidak tepat. Ingat ya, berarti cari yang salah nih, yang tidak menyangkut tentang pembahasan dari soalnya. Kalau ditanyakan ini kesimpulan, teman-teman masih ingat bahwa kesimpulan itu berangkat dari yang pertama, ide pokok paragraf. Kemudian cari yang umum. Ya. Nah, kita melangkah nih nomor 11. Nomor 11 nih bilangnya paragraf keempat. Ya. Keempat dan kelima berarti yang ini sama yang ini, yang di atas sama yang di bawah ya. Coba kita baca dulu nih nomor paragraf keempat dengan paragraf kelima. Ini paragraf keempat, ini paragraf kelima. Untuk mencapai 50-90% milenial mendapatkan pimpinan yang mampu membawa budaya inklusif, menerima semua golongan, dan menjunjung tinggi keberagaman di lingkungan kerja. Nilai keberagaman harus diutamakan. Sekitar 69% milenial yang memiliki pimpinan inklusif merasakan tingginya motivasi dan gairah dalam bekerja di perusahaan. Bahkan 78% milenial mampu memberikan kinerja sangat memuaskan dan membukukan keuntungan yang maksimal. Jadi bisa kita bilang di paragraf keempat ini mainnya atau ide pokoknya perihal bagaimana dambaan pemimpin yang diinginkan oleh kaum milenial. Saya garis bawahi dulu atau highlight dulu beberapa ini, jadi lebih kepada bagaimana milenial mendambakan pimpinan yang ini banyak ya, yang budaya inklusif, menerima semua golongan, dan lingkungan kerja yang baik. Nah, kita melangkah dulu nih ke paragraf kelima biar kita menemukan ide pokoknya. Dari sisi latar belakang seorang pemimpin, sebanyak 59% milenial lebih percaya pemimpin dari sektor swasta atau perusahaan non-profit untuk merealisasikan nilai-nilai keberagamannya. Jadi masih bicara soal pemimpin ya, masih bicara soal pemimpin karena katanya lebih ini pemimpin dari sektor swasta atau yang perusahaan yang tidak mencari keuntungan atau perusahaan non-profit. Nah, disampaikan nih bahwa diminta untuk mencari tapi yang tidak tepat. Jadi kita coba cross-check satu persatu pernyataan atau pilihan jawabannya. Alfa, sebagian kaum milenial mendambakan pemimpin yang mampu membawa budaya inklusi. Rasanya bukan sebagian ya, tapi ya, mampu membawa budaya inklusif. Apakah disebutkan di sini? Oh iya, berarti bisa dibilang bahwa pada nomor 11 bagian A ini bisa dikatakan kesimpulan yang tepat. Dan kita disuruh cari yang salah ya. Bisa tulis dulu checklist. Bravo, sebagian kaum milenial mampu memberikan keuntungan maksimal. Mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Sesuai ya. Charlie, sebagian kaum milenial tidak mampu memberikan keuntungan maksimal. Ya, kita simpan dulu ya. Delta, sebagian kaum milenial mempunyai kinerja yang sangat memuaskan. Sampaikan tentang kinerja yang sangat memuaskan. Ya, disampaikan di dalam paragrafnya. Berarti ini ada ya. Error, sebagian kaum milenial tidak percaya pada pemimpin yang berlatar belakang politik. Nah, di sini nih. Para milenial ternyata tidak percaya pada pemimpin yang berlatar belakang politik. Jadi bisa dibilang ini juga benar. Maka jawabannya nomor 11 adalah Charlie yang tidak sesuai dengan pernyataan dalam isi teksnya. Nah, kemudian teman-teman nomor 12 ini biasa bicara soal teks sebelumnya ya tentang orientasi kerja para pekerja-pekerja milenial. Kita coba melihat ya, nomor 12 mintanya berdasarkan paragraf ketiga. Saat ini cara kerjanya di suatu perusahaan efisien, cepat, dan inovatif. Maka kesimpulan yang paling tepat apa? 12 ini berarti soal-soal premis 1, premis 2, ketemu ditarik kesimpulannya. Nah, diminta untuk paragraf ketiga. Karena paragraf ketiga, maka teman-teman fokus di paragraf ketiga. Kita coba cari pernyataan yang mendukung ya. Nah, disampaikan di paragraf ketiga nih tentang cara kerja di suatu perusahaan. Disampaikan di sini. Ya, bahwa di sini disampaikan ya bahwa jika di suatu perusahaan, saya highlight dulu ya. Sampaikan nih bahwa jika di suatu perusahaan cara kerjanya efisien, cepat, inovatif, maka berarti ini kalau ini sebagai dampaknya itu kalau seperti itu akan timbul yang namanya kombinasi antara hasrat berwirausaha dengan etos kerja yang berkualitas.
Berarti ini bisa kita bilang ini adalah P1. Institusinya ini adalah P1. P2-nya bilangnya apa? P2-nya bilangnya saat ini cara kerjanya di suatu perusahaan efisien, cepat juga, inovatif juga. Berarti kita bisa highlight ini bahwa ini sampai inovatif, dia adalah P2. P2-nya apakah positif atau negatif? Ternyata positif, berarti mendukung isi teksnya. Kita carilah makanya. Makanya ada di sini, teman-teman. Maka akan timbul bla bla, itu akan turun menjadi kesimpulan di sini. Di sini maka bisa kita bilang jawabannya nomor 12 adalah kalau misalnya cara kerjanya bagus, efisien, cepat, inovatif, maka akan timbul kombinasi antara hasrat berwirausaha dengan etos kerja yang berkualitas. Jadi nomor 12 adalah alfa. Oke, rasanya teman-teman ini cukup mudah karena langsung tertulis dan dijelaskan di dalam isi teksnya. Oke? Oke, nomor 13. Peningkatan terbesar jumlah kaum milenial terjadi antara tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi peningkatan terbesar ya. Kalau seperti ini teman-teman kita bisa lihat ke data lagi dan kita bisa cross check satu persatu. Alfa 2010 ke 2015, 10 ke 15, dari angka 101 ke 104. Nah, cukup besar ya angkanya ya. 15 ke 2020. 15 ke 2020 dari 104 ke 106. 4 ke 6 ya selisih 2. Ini hitungan kasarnya ya. Charlie 2020 ke 2025, 2020 ke 2025, 106 ke 109. Oke. Berarti dia selisihnya kalau ini tadi dia main di 2, kalau ini tadi main di 3, kalau ini mainnya di mana nih? 1 ke 4 ya, main di 3 juga ya, sekitar 4 atau 3 gitu ya. Terus 2025 ke 2030, 109 ke 111. Dia juga main ke 3. Kemudian error 2030 ke 2035. Ini juga mainnya di 2 ya. Jadi bisa kita bilang selisih yang paling tertinggi, peningkatan terbesar. Peningkatan terbesar itu teman-teman berarti dari titik poin ini, misalnya ini poin adalah poin A, kita mau naik meningkat menjadi poin B. Maka yang manakah selisihnya di sini yang paling besar kenaikannya? Karena teman-teman tidak bisa misalnya menghitung satu persatu karena nanti kondisinya tidak memungkinkan untuk itu, maka teman-teman kita bisa lihat data tanpa menghitungnya secara lebih rinci. Jadi lihat saja datanya teman-teman ya, lihat datanya baru nanti diturunkan. Berarti bisa kita bilang yang paling tertinggi ada di 2010 ke 2015. Kenapa? Karena selisihnya mainnya di 4 atau 3, hampir 4 gitu. Oke, terakhir untuk soal penalaran umum, yaitu coba dilihat ya teman-teman, selisih banyaknya kaum milenial antara 2025 ke 2030. Selisih, kalau selisih ditanyakan berarti pengurangan. Langsung saja dikurangkan ya teman-teman, 2025 ke 2030 berarti 109,09 juta dikurang 111,91. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa 109,09 dikurang 111,91, maka kita akan mendapati jawabannya 3,03 juta kaum milenial selisih antara tahun 2025 menuju ke 2030. Maka jawabannya nomor 14 alfa. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya soal untuk tes penalaran umum, khususnya buat tes potensi skolastik. Jadi teman-teman ingat tadi bahwa akan banyak teks, akan banyak data, dan bahkan mungkin soalnya akan jauh lebih rumit dari soal yang teman-teman kerjakan saat ini. Jauh lebih banyak datanya, lebih banyak paragrafnya, dan lebih membingungkan. Seperti itu ya. Ingat, tetap konsentrasi dalam mengerjakan soal, kemudian sering-sering latihan-latihan soal supaya terbiasa dengan soal-soal PU, kemudian sering sebisa mungkin kondisi badan yang fit supaya mendukung konsentrasi teman-teman. Dan juga pahami juga isi teksnya dan jangan terlalu terburu-buru mengisi atau mengerjakan soal. Ada beberapa soal yang perlu cakaran, ada juga beberapa yang tidak perlu. Hanya dilihat-lihat saja, dicoret sedikit, langsung kita dapat kesimpulannya seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang subtes penalaran umum tes potensi skolastik yang soalnya ada 14 nomor teman-teman telah kerjakan. Itu saja penjelasan dari saya atau pembahasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.